Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid. Setelah kemarin pada bab-bab sebelumnya kita telah menjelaskan tentang wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah kita jelaskan tentang keutamaan bertauhid serta hal-hal yang menyebabkan seseorang takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka semuanya ini berkaitan dengan diri seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang peringatan bahwasanya ketika seorang hamba kita semuanya setelah mengetahui dan memahami kewajiban dan keutamaan bertauhid, dan juga kita telah mengetahui tentang bahaya-bahaya kesyirikan yang telah kita jelaskan, maka kita semuanya seorang hamba, maka dia wajib mendakwahkan ilmunya, wajib untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Sebab keimanan seorang tidak akan sempurna melainkan dengan mendakwai sesama agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam serta pengikut mereka. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya dakwah mengajak kepada Allah, terutama dakwah untuk mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya secara umum adalah fardu kifayah. Artinya, jika sebagian dai sudah menunaikan dakwah tersebut, maka gugur kewajibannya atas yang lain. Ini secara umum hukumnya fardu kifayah. Dan ini juga ditinjau dari daerah masing-masing. Tentu daerah satu dengan yang lainnya kondisinya terkadang berbeda. Dan setiap daerah yang butuh terhadap dakwah dan aktivitas yang terkait agar beberapa SDM-nya begitu ya, untuk menjadi dai, atau karena mereka berpaling dari dai yang berdakwah di daerah tersebut. Padahal dai tadi sudah direkomendasi oleh mungkin ustaz yang lain atau direkomendasi oleh para ulama yang lain. Sudah ada dai yang berdakwah, tapi masyarakatnya tidak mau mendengarkan dakwah tersebut, bahkan berpaling dari dai tersebut. Maka masyarakatnya berdosa. Kemudian dari sisi penguasa atau pemerintah, ini juga berdosa kalau sampai di suatu negeri sama sekali tidak ada dakwahnya. Maka ini penguasa atau pemerintah setempat juga berdosa karena tidak berusaha untuk mengutus ulama atau dai ke daerah tersebut, tidak mengutus dai ke daerah tersebut untuk berdakwah, sehingga daerah tersebut sama sekali tidak ada dakwah yang mengajak kepada Islam, dakwah mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perinciannya. Karena ini semua adalah wajib bagi
bagi mereka semuanya dan juga kepada setiap manusia, yaitu berdakwah sesuai kemampuan pribadi, minimal untuk diri dan keluarganya. Jadi minimal sekali Allah. Adapun bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, sementara pada zaman yang para dai, ya, ustadz atau kiainya misalnya sangat sedikit sekali, sedangkan kemungkaran sangat banyak tersebar di mana-mana. Ya, jadi kalau kondisinya ini dainya cuma sedikit, sedangkan kemungkaran, ya, terutama kesyirikan misalnya, ya, kesyirikan, kemaksiatan banyak tersebar di mana-mana, serta kejahilan atau kebodohan terhadap agama mendominasi keadaannya. Maka jika hukumnya kondisinya seperti ini, maka hukum dakwah tersebut menjadi fardu ain, ya, wajib atas setiap individu. Jadi tiap orang harus berdakwah tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi tidak harus semuanya berdakwah di atas mimbar, tidak harus, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Ya, misalnya contohnya kita kemarin sudah menjelaskan, ya, di antara bentuk kesyirikan misalnya, ya, tatoyul misalnya, ya, yaitu menganggap sial karena sesuatu, ya, seperti kemarin meyakini ini suro ini bulan sial, ya. Kemudian ada juga meyakini sial karena angka, misalnya angka 13 angka sial. Ada juga yang meyakini hari sial, nobodino dan semacamnya. Ini termasuk tatoyul. Ya, sedangkan Nabi bersabda at-tiyaratu syirkun, tiarah atau tatoyul adalah syirik. Nah, misalnya kita sudah tahu hal seperti ini, bahwa tatoyul itu syirik, maka tugas kita untuk menyampaikan minimal kepada siapa? Kepada keluarga kita, ya, tetangga kita sampaikan, ya, bulan Suro ini duduk bulan sial, ya, justru dalam Islam bulan Suro, bulan Muharram, bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia. Jadi orang-orang dino sial ini gak ono, nah, tentunya dengan bahasa masing-masing. Jadi tidak harus Pak Ustadz, nih, kita semua harus berdakwah sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, kita sampaikan. Ketika misalnya kita mau besanan misalnya, terus calon besan kita tanya macam-macam, nah, ini anaknya jenengan petone kapan Pak? Lagi apa paling dihitung-hitung ini Pak? Nah, ini tugas kita menyampaikan. Jadi begini Pak, bagi kami semua hari itu baik. Mun putusan dihitung-hitung Pak, malah ribet mengi. Wis dihitung-hitung keliru hitungane. Nah, misalnya, ya silakan dengan bahasa masing-masing Pak. Ini tugas kita semuanya. Kita tahu itu apa? Kesyirikan termasuk Pak. Maka kita sampaikan. Ya. Wis Pak, nek ribet ora gelem ora usah besanan. Ya misalnya angel itu, ya. Dadak dihitung macam-macam, takut wong pinter, takut iki lah ribet Pak, kalau boleh bisa liyane gitu misalnya. Ya, ini contoh aja Pak. Jadi semampu kita, ya, semampu kita. Ya. Atau mungkin kita sebagai anak mau nikah, nah, bapak orang tua kita masih kejawen misalnya, ngitung macam-macam, ya sudah kita sampaikan. Pun Pak, betul saya hitung macam-macam. Ya, kula niku pun kebelet berarti rapi. Ya, itu malah restu rapi piye, anaknya rapi misalnya. Pun apa, insya Allah sebuah hari baik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa? Kita sampaikan, ya, tentang tauhid, tentang bahwasanya itu kesyirikan. Begitu juga misalnya kita sudah tahu bahwasanya pakai jimat itu syirik, ya, sebagai sabda Nabi, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah itu jimat atau yang semacamnya, Nabi sendiri mengatakan faqad asyrak, maka sungguh ia telah syirik. Nabi sendiri yang mengatakan. Maka kalau kita melihat, ya, ada warung tetangga kita di atas pintu biasanya, ya, ada raja-raja itu, ya, supaya laris, ya, maka kita sampaikan, ingin lagi apa tuh di fungsi ini,
Fungsinya memang itu hiasan ya. Kalau untuk hiasan tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada keyakinan lebih laris mana? Nah, ini maka kita sampaikan. Jadi yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen laris ya berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang usah masang jimat ini orang manfaatnya seperti itu. Kita sampaikan. Atau mungkin ada tetangga kita masih pakai jimat nih, kalung nih, anti bacok misalnya ya, biar kebal misalnya, kita sampaikan. Ini semua kesyirikan. Tentunya dengan bahasa yang baik sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat apa? Ya tingkat orang yang kita sampaikan. Tentunya beda bahasanya ya. Ketika kita berdakwah kepada orang tua, tentunya bahasanya harus lebih apa? Lebih sopan ya. Beda lagi dengan kita berdakwah dengan teman sebaya kita ya, tentu bahasanya ya beda lagi. Tentunya dengan cara yang hikmah. Ya, intinya setelah kita mengetahui ilmunya, maka kita semua wajib apa? Menyampaikan. Ya, menyampaikan kepada minimal kepada orang-orang terdekat kita, ya, kemudian kepada lingkungan kita dan semacamnya. Atau kalau kita tidak pintar menyampaikan, tidak pintar ngomong gitu ya, maka bisa misalnya kita pinjami apa? Buku, misalnya buku agama yang menjelaskan tentang apa? Tauhid dan syirik. Ini lo lihat anak buku api lihat. Kalau teman anak cak 16 sekarang ya, ini bro, anak buku api bro. Tak sirai bro, mengenai masalah dibaca gitu, tidak apa-apa. Atau lewat kaset, atau sekarang pakai WA mudah sekali kita share. Kita lihat teman kita ada pakai jimat, nah kita share. Ya, ada kan ceramahnya banyak kan ya, ceramah ustaz siapa gitu ya, menjelaskan tentang apa? Bahwasanya jimat itu syirik, kita share. Iki bro, sangat itu mengenai apa? Orang benar termasuk kesyirikan. Ini kalau ceramah HP Ustaz Fulan misalnya, kita share begitu. Ini kalau kita tidak pintar menyampaikan. Intinya dakwah itu banyak bentuknya, ya banyak bentuk. Yang penting kita ada usaha untuk berdakwah. Minimal kita mengingkari. Kalau kita tidak bisa berdakwah, minimal kita mengingkari praktek-praktek kesyirikan. Ya demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.